Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, dosa yang paling besar itu yang pertama, mempersekutukan Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga apa? Menyampaikan sumpah palsu. Berjanji, bersumpah membawa nama Allah, tapi sumpahnya sumpah palsu. Itu termasuk dosa-dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teguhkan iman kita kepada Allah, Pak. Hari ini ujian begitu dahsyat kepada kita, Pak. Tautkan iman kita kepada Allah. Berserah diri kita kepada Allah. Jangan minta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Niscaya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Perwiritan Masjid Babu Salam beserta dengan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Sahibul Bait di rumah yang bertuah ini, Bapak Agus, saudara kami. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakura. Hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dengan kita pandai bersyukur,
Mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, mencontoh dan meneladani baginda Rasul, mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka nanti kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka mereka nanti akan diberikan oleh Allah kemudahan menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun nanti akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul menyatakan dalam sabdanya yang lain, idza marartum biryadil jannati farta'u. Jikalau kamu, kata baginda Nabi, melintasi taman-taman surga, maka minumlah sepuasmu, kata baginda Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasul, apakah yang kau maksud dengan taman-taman surga itu ya Rasul? Maka Rasul bersabda, qala majalisul ilmi. Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, kata baginda Rasul. Maka hari ini kita duduk di majelis ilmu yang ada di dunia. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan berada duduk di taman-taman surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan yang ada di akhiratnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul menyatakan dalam sabdanya yang lain, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zam mi yaumil adha wa yaumil fitri wa fihi khamsu hilalin khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi wa fihi tawaffallahu Adam wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu sayyi'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'ah ma min malikin muqarrabin wala sama'un wala ardun wala riyahun wala jibalun wala bahrun illa wahunna yasfa'na mi yaumil jumu'ah. Kata baginda Rasul, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari seluruh hari, kata baginda Rasul. Hari Jumat itu kedudukannya, derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari hari Idul Adha dan Idul Fitri, kata baginda Rasul. Karena pada hari Jumat itu telah Allah tetapkan 5 perkara yang sangat besar. Yang pertama, kata baginda Rasul, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Yang kedua, Nabi Allah Adam itu diturunkan oleh Allah ke bumi pada hari Jumat. Yang ketiga, kata baginda Rasul, pada hari Jumat itu pula Nabi Allah Adam wafat. Yang keempat, kata baginda Rasul,
pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang sangat mustajab. Apabila orang-orang beriman memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, niscaya doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak meminta perkara yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata baginda Rasul, hari Jumat itulah nanti akan terjadi hari kiamat. Ma min malikim muqarrabin wala sama'un wala ardun wala riyahun wala jibalun wala bahrun illa wahunna yasfa'na mi yaumil jum'ah. Sehingga tidak ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Langit-langit, bumi, angin, laut-laut, gunung-gunung yang kesemuanya takut dengan kebesaran hari Jumat. Hari ini saudaraku, kita di hari Jumat, mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini, malam Jumat sudah masuk ke hari Jumat. Setelah tergelincirnya matahari tadi, masuk kita di hari Jumat. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada 6 perkara yang bisa merusak hati manusia. Maka jangan sampai 6 perkara ini kita lakukan. Kalau 6 perkara ini kita lakukan, akan menyebabkan hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, maka alamatlah kita akan mendapatkan kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak menilai seseorang dari rupa mereka, dari bentuk fisik mereka, tapi Allah melihat seseorang dari kemuliaan hati yang ia miliki. Maka mulianya hati kita menentukan keberadaan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai hati kita rusak. Jangan sampai hati kita jelek. Jangan sampai hati kita busuk. Mari kita perbaiki hati kita. Kita jaga perkara-perkara yang bisa merusak hati kita. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasada qulubi an sittati asya. Kata beliau, ada 6 perkara yang bisa merusak hati manusia. Awaluha, yang pertama, yuznibuna biroja'it taubah. Kata Imam Hasan Al-Basri, perkara pertama yang bisa merusak hati manusia itu adalah sengaja dia berbuat dosa, sengaja dia berbuat maksiat, terang-terangan dia berbuat dosa, terang-terangan ia melakukan maksiat, dengan harapan katanya nanti akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sengaja berbuat dosa dengan anggapan dalam hatinya, kan nanti bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh perbuatan ini bukan mendatangkan taubat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik secara terbuka, terang-terangan, atau secara tertutup,
itu akan menyebabkan hatinya menjadi keras, menyebabkan hatinya jauh daripada hidayah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Pak? Jangan coba-coba kita melakukan dosa kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya maksiat atau dosa itu terlanjur kita lakukan, terlanjur kita perbuat, maka bersegeralah kita untuk menuju ampunan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Bersegera kita untuk bertaubat kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya kata Allah, bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak, saudaraku, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, peringatannya untuk kita, jangan coba-coba kita melakukan perbuatan dosa kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya dosa itu terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita perbuat, bukan taubat yang kita terima, tapi hati kita akan semakin jauh dari hidayah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, baginda Rasul mengatakan, apabila seseorang melakukan sebuah dosa kepada Allah, sebuah kemaksiatan kepada Allah, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi, maka diletakkan satu noktah hitam di dalam kolbunya, Pak. Satu bintik hitam di dalam hatinya, Pak. Apabila bintik hitam itu terus-menerus bertambah, semakin banyak, maka tentunya semakin sulit kita untuk menerima hidayah dari Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hati kita ini menjadi nilai tersendiri di sisi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul dalam sabdanya yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadal jasada kulluh ala wahiyal qalb. Kata baginda Rasul, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, kata baginda Rasul. Kalau segumpal daging itu baik, mulia, bersih, maka baiklah manusia tersebut, mulialah manusia tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu busuk, rusak, cacat, maka busuk pula lah manusia tersebut, jelek pula lah manusia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu, kata baginda Rasul, yang kumaksud adalah hatinya manusia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan coba-coba berbuat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, dosa yang paling besar itu yang pertama, mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga apa? Menyampaikan sumpah palsu, berjanji bersumpah membawa nama Allah, tapi sumpahnya sumpah palsu. Itu termasuk dosa-dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teguhkan iman kita kepada Allah, Pak. Hari ini ujian begitu dahsyat kepada kita, Pak. Tautkan iman kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah. Jangan minta
selain kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba memohon kepada selain Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, niscaya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bukankah Allah sudah menyampaikan secara tegas di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itulah Tuhan yang esa. Allahus samad. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan iman kita. Jangan sampai iman kita goyah hari ini, Pak. Dekatkan diri kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salah satu media yang harus kita lakukan, salah satu ibadah yang wajib harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Tak lain dan tak bukan ibadah itu adalah ibadah salat kita, Pak. Bainar rajula wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Kata baginda Rasul, sesungguhnya dinding pembatas antara kesirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat, Pak. Maka Bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita ini orang beriman bersaudara, Pak. Tugas kita untuk saling memberikan nasihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat di dalam kebenaran, saling memberikan nasihat di dalam kesabaran. Ayo Pak, kalau ada hari ini saudara kita yang belum mau sholat, Pak, ajak mereka untuk melaksanakan ibadah sholat, Pak. Sholat ini teramatlah penting, menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan dilihat, tak akan dinilai ibadah kita yang lain kalau sholat kita busuk, Pak. Kalau sholat kita cacat, Pak. Tapi akan mendapat nilai terbaik di sisi Allah manakala orang beriman itu sholatnya baik, Pak. Kata Nabi, awwaluha yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah, fa in sholahat sholahasairu amalih, wa in fasadat fasadasairu amalih. Sesungguhnya perkara amal yang pertama sekali nanti yang akan dihisap pada hari kiamat itu adalah perkara amal sholat kita, Pak. Kalau sholat kita baik, maka amal ibadah kita yang lain jadi baik, Pak. Nih, kita jumpa nih di perwiritan, silaturahim kita jadi baik kalau sholatnya baik. Tadi kita baca Quran, baca tahtim, umul kitab, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi baik kalau sholat kita baik, Pak. Sedekah kita jadi baik, Pak. Kalau sholat kita baik, Pak. Tapi ingat, kalau sholat kita buruk, sengaja kita tinggalkan, sengaja kita lalaikan, maka hancurlah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang suka meninggalkan sholat itu pendusta agama, penipu agama. Itulah orang-orang yang suka meninggalkan sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Kata Allah dalam Al-Quran, tahukah kamu orang-orang yang disebut dengan pendusta agama itu? Yang pertama mereka adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Yang kedua mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan orang yang miskin. Dan yang ketiga mereka adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat mereka, Pak. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, Pak. Jangan sampai kita hari ini meninggalkan ibadah sholat, Pak. Ingat,
Umur kita nih sangat singkat, diberikan jatah oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, Pak. Hari ini, ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara ibadah yang wajib kita laksanakan, yang apabila kita tinggalkan dosa sangat besar terhadap ibadah itu adalah ibadah salat, Pak. Al-Quran pun telah menyatakan, memberi ancaman untuk orang-orang yang suka meninggalkan salat. Al-Quran surah ke-74 Al-Mudassir ayat 42-43. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa engkau masuk dalam neraka Sakor? Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, tapi Allah ingin memberitahu kepada orang yang tak mau tahu. Maka mereka menjawab, kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Kata Allah. Maka mereka yang berada dalam neraka Sakor menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami ini adalah orang-orang yang dulu selalu meninggalkan sholat, Pak. Ya Allah. Maka Pak, jangan coba-coba tinggalkan sholat. Itu termasuk dosa besar. Kalau terus-menerus kita tinggalkan sholat, banyak bintik hitam dalam hati kita, Pak. Bukan hidayah yang kita dapatkan, bukan taubat yang kita peroleh, tapi kita akan semakin jauh daripada petunjuk Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Telah kami kunci mati hati dan pendengaran mereka, telah kami tutup butakan pandangan mereka, dan untuk mereka, kata Allah, telah kami siapkan azab yang sangat besar di sisi kami. Kenapa hati mereka ditutup oleh Allah? Karena dosa, Pak, yang selalu mereka kerjakan. Mereka beranggapan bahwasanya nanti kan bisa bertaubat, katanya. Padahal manakala dosa itu terus-menerus dilakukan, hatinya akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jalik. Dikatakan 3 ayat selanjutnya, surah kedua Al-Baqarah ayat 10, Allah mengatakan, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Kata Allah, dalam hati mereka tuh ada penyakit karena terus-terusan berbuat dosa, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah, dan untuk mereka telah disiapkan oleh Allah azab yang begitu perih, Pak. Oleh karena itu, Pak, jangan coba-coba berbuat dosa, Pak. Kalau seandainya dosa itu sempat dilakukan, pernah diperbuat, ayo, Pak, mumpung napas masih ada di dalam tubuh, di dalam jasad, mohon ampun kita, Pak, kepada Allah, Pak. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, Pak. Walau dosa kita banyaknya sebanyak buih yang ada di lautan, Pak. Kalau kita mau tadah tangan, memohon kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, Pak, kepada Allah, yakin dan percayalah bahwasanya dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kerjaanku maksiat, nggak apa-apa. Dulu kerjaanku berjudi, nggak apa-apa. Dulu kerjaanku berzina, tak apa-apa. Dulu kerjaanku mabuk, nggak apa-apa. Tapi hari ini jangan, Pak. Hari ini waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudakhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana
waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mengundang kita, Pak, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Kalau kau dulu pelaku maksiat, hari ini taubatlah. Karena usiamu masih kuberikan, kata Allah. Taubatlah engkau dengan taubatan nasuha. Mohon ampunlah kepadaku, kata Allah. Kalau kau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, niscaya dosa-dosamu akan kuampunkan, kata Allah. Kalau dosa-dosamu sudah kuampunkan, kata Allah, niscaya engkau akan kumasukkan ke dalam surgaku, kata Allah. Yang surgaku itu penuh dengan kenikmatan. Mengalirlah sungai di bawahnya, kata Allah. Hari itu Allah muliakan para nabi dan orang-orang yang beriman yang ikut serta dengan para nabi. Terpancar cahaya dari wajah mereka, dari sebelah kanan mereka. Kemudian mereka berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, ya Allah, sempurnakan untukku cahayaku, ya Allah. Ampunilah dosa dan salahku, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa, ya Rabb, atas segala sesuatu, ya Allah. Artinya kalau kita hari ini mau bertaubat kepada Allah, yakin dan percayalah Bapak, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah kita, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang pertama yang bisa merusak hati manusia itu adalah yudhnibuna biroja'it taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah belajar menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, tapi tak mau mengamalkan ilmu yang ia sudah miliki, kata Imam Hasan Al-Basri. Sengaja, rajin, giat menuntut ilmu, tapi tak pernah mau mengamalkan ilmu yang sudah ia pahami. Maka hati kita rusak, Pak. Manakala kita sudah memiliki ilmu, kita sudah memiliki pemahaman terhadap sebuah ilmu, terhadap sebuah perkara, tapi kita tak mau mengamalkan ilmu yang kita pahami tersebut, Pak. Rusak hati kita. Untuk apa? Ilmu banyak, tapi tak mau diamalkan. Hebat berretorika, tapi tak pernah ada aplikasinya dalam kehidupannya sehari-hari. Tak berkah ilmunya, Pak. Maka ilmu yang berkah itu adalah manakala kita pahami sebuah ilmu dengan keikhlasan, dengan sepenuh jiwa, kita mau mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami tersebut, Pak. Ingat, ilmu kita itu pun nanti akan ditanya oleh Allah. Baginda Rasul pernah menyatakan dalam sabdanya, lan tajula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kata baginda Rasul, tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 macam perkara, Pak. Apa yang 4 macam perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang hari ini kami anugerahkan kepadamu, untuk apa umurmu itu engkau habiskan? Maka umur kita itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu, masa kuatmu, masa sehatmu itu untuk apa kau pergunakan? Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu. Harta yang hari ini kau miliki, dari mana harta itu kau peroleh dan kemana harta itu kau belanjakan, itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah
wa an ilmihi maza amilabih. Ilmu yang hari ini kau pahami, untuk apa ilmumu itu kau amalkan? Maka ilmu kita tuh Pak ditanya nanti sama Allah, bukan main-main. Maka kalau kita punya ilmu, amalkan. Ilmu apa itu? Segala macam ilmu amalkan, terutama ilmu agama. Paham tentang haram, paham tentang halal haram, makruh sunnah mubah. Maka kita jaga tuh Pak. Jangan sampai yang haram kita terobos, yang halal kita tinggalkan, terbalik-balik. Yang halal dijauhi, yang haram didekati. Ya Allah, maka terbalik. Tetapi yang halal lah yang harus kita cari, yang haram itulah yang harus kita tinggalkan. Banyak ilmu yang harus kita amalkan, ilmu salat, ilmu kita bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu harus kita amalkan. Jangan kita coba-coba fitnah saudara kita. Kenapa? Karena ilmunya kita sudah pahami. Memfitnah saudara kita tuh haram hukumnya. Mengadu domba saudara kita tuh haram hukumnya. Mencaci saudara kita tuh haram hukumnya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah engkau senantiasa mengucapkan perkataan yang benar, yang baik. Kalau kau sudah bertakwa kepada Allah, kau sudah mengucapkan ucapan yang baik, yang benar, niscaya Allah akan sempurnakan untukmu amalan-amalanmu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya merekalah orang-orang yang telah memperoleh kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Maka ilmu itu harus diamalkan. Jangan kita cuma tahu ilmu tapi tak mau mengamalkan. Walau ilmu itu sederhana, amalkanlah, Pak. Oh, punya ilmu, paham bahwasanya zikir habis sholat itu bagus faedahnya. Wirid habis sholat itu bagus faedahnya, maka amalkan. Insya Allah wirid yang selalu kita bacakan setelah sholat kita tuh akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Kalau istiqomah. Karena kata Nabi, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulla sholatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila sholatil ukhra. Kata baginda Rasul, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas ia menunaikan sholat, kana fi zimmatillah ila sholatil ukhra, maka orang tersebut berada dalam zimmahnya Allah, naungan Allah, pertolongan Allah, ila sholatil ukhra, sampai dia jumpa dengan sholat yang berikutnya. Itu kan sederhana itu, Pak. Sederhana tuh. Orang habis sholat, habis dia istighfar, baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau yang lainnya, habis sebelum dia berzikir, dia baca ayat kursi. Itu kan sederhana, Pak. Tapi amalan yang sederhana tuh, kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah amalan itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan bermasyarakat, apa amalannya? Kata Nabi, hakul muslimin alal muslimin sittun. 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Iza lakitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa dengan saudaramu, maka jangan kau ragu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Jangan awak ragu. Jumpa saudara diem aja. Pasang muka jelek aja, kayak ada utang aja orang sama awak, ya kan? Tak mau senyum. Sombong kali. Mukanya jelek aja. Apalah senyum payahnya? Senyum. Sapa. Jangan pasang muka ketat aja, Pak. Jauh rezeki sama kita. Aturan kerjaan mau ditawarkan sama kita, gara-gara muka awak ketat aja. Alah, nggak usah sama dia lah, nggak ada ramahnya katanya. Payah katanya. Senyum pun tak mau sama orang katanya.
Bertetangga diem aja kata. Awak lewat pun macam hantu aja awak ditengoknya kata. Ya Allah. Apalagi contohnya, kalau kau diundang sama saudaramu, penuhi undangannya. Itu kata Nabi, itu amalan itu. Bukan sembarang. Kalau kau diundang sama saudaramu, penuhi undangannya. Saudaramu tak mengharapkan apa-apa darimu. Datang engkau ke acara undangannya, besar hatinya. Bangga dia. Oh, punya saudara. Saudaranya datang. Jauh dari Tanjung Mulia datang dia, Pak. Yang dekat diharap-harap tak datang. Tapi bukan di sini yang ku bilang. Di sini ada yang datang, Pak Ewin datang, Pak Ashab datang. Walaupun porsinya agak berlebih kan gitu. Bersisa dia jadinya ya kan. Bukan di sini yang saya bilang, ya kan. Diundang, datang awak. Saudara awak tuh dengan kedatangan kita senyum, kita assalamualaikum, bangga dia, ya Allah. Ternyata masih dihargainya kita, ya Allah. Mau dia datang ke gubuk kita, ya Allah. Bangga. Kenalkan, ini saudara saya, ini Pak Ashab namanya, ini YouTuber ini. Orang baik ini. Dikenalkan semua sama ustadz-ustadz yang hadir. Ini Pak Ewin, ini saudara saya. Ya Allah, bangga kali kita. Ya kan? Maka kalau kita diundang, coba Pak ringankan langkah kita, Pak. Datang itu sederhana amalannya. Padahal setiap langkah itu udah kajian yang lalu tuh. Di tempat apa? Ayam penyet udah kita kaji tuh. Betul ya? Masih ada rekamannya itu. Masih ada rekamannya tuh. Masih ada tuh rekamannya tuh. Masih hidup mudah-mudahan kita semua kan. Maka setiap langkah itu Pak yang memenuhi undangan tuh rahmat Allah datang kepada kita Pak. Bukan tanggung. Makanya orang yang ringan langkah datang ke tempat orang yang undang banyak rezekinya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau ada ujur, lain cerita. Entah sakit, ya kan. Mohon maaf sakit. Entah ada acara, enggak ada masalah, ya kan. Ini yang tahu tapi tak peduli. Itu yang kacau tuh. Artinya apa? Punya ilmu, tak mau diamalkan. Maka jangan sampai. Apalagi kalau ada saudaramu yang sakit, jenguklah dia. Kalau ada saudaramu yang meninggal, hantarkan dia ke tempat peristirahatannya atau ke makamnya. Kalau ada saudaramu yang bersin, doakan dia. Maka itu adalah amalan-amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Punya ilmu, bersedia untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Walau ilmunya kecil. Itu kan ilmunya kecil tuh. Ada lagi ilmu orang, apa itu? Sedekah. Amalannya tiap hari sedekah. Berapa sedekahnya? 1.000 perak. Tapi rutin. Dia menganggap amalannya itu sedikit, kecil. Tapi ketika meninggal dunia, orang semua mempersaksikan luar biasa ini. Orang yang meninggal ini katanya. Luar biasa. Terucap dari akhir kalamnya itu. Kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Orang bertanya, apa amalan Wak nih? Rupanya, Wak ini memang ringan tangan, suka memberi katanya. Orang di sebelah rumahnya tuh tiap hari disedekahnya banyak lah ya. Tidak. Berapa? 1.000 katanya. Tapi itulah amalannya itu rutin. Sehingga apa? Allah ridho kepadanya. Kadangkala kita menganggap amalan kita besar, tapi ternyata kecil atau tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya kita menganggap amalan kita kecil, tapi ternyata punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri adalah wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Ya, rajin menuntut ilmu tapi tak mau mengamalkan ilmu yang sudah ia miliki. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri adalah wa idza amilu la yakhlusun. Beramal tapi tak ikhlas. Hati-hati juga apa? Beramal tapi tak ikhlas. Rusak amal ibadah kita. Rusak hati kita. Orang yang beramal tapi tak ikhlas, mengharapkan pujian. Ini biasa nih sering terjadi di mana ini? Di kepengurusan. Hati-hati kita, Pak. Kalau kita mau beramal ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kita perbuat itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Jangan kita mengharap pamrih, jangan kita mengharap pujian, ya Pak ya. Jangan kita mengharapkan
sanjungan dari orang lain, tapi ingat innamal a'malu binniyat. Suatu perkara itu dinilai oleh Allah berdasarkan niat hati yang kita miliki. Maka beramallah kita dengan ikhlas. Ya Pak ya, ini banyak terjadi nih dalam sebuah organisasi nih Pak. Oh, kalau nggak ada aku, nggak jalannya itu. Jangan Pak ya. Allah yang menggerakkan langkah kaki kita. Allah yang memberikan kita petunjuk untuk bisa berbuat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, bisa kita jadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dijauhkan kita dari hati yang jelek. Dijauhkan kita dari ilmu yang tidak barokah. Dijauhkan kita dari sifat tidak ikhlas, Pak. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada hati kita. Allah tetapkan iman kita. Allah teguhkan nilai ketakwaan kita. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.